Kita tahu bahwa kalau tidak memiliki HGU, maka kemudian kewajiban-kewajiban pajak dan seterusnya belum bisa kita terapkan. Komisi 2 DPR RI mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dan hari ini saya kira Pak Menteri ATR BPN Mas Nusron Wahid telah memberikan penjelasan yang sangat jelas dengan didukung oleh fakta-fakta termasuk berbagai sertifikat yang telah diterbitkan di sekitar pagar laut di kawasan Tangerang. Bahkan kita hari ini mendapatkan bonus informasi hal serupa yang terjadi juga di Bekasi, hal serupa yang juga terjadi di Jawa Timur, yang ternyata luasannya jauh lebih luas dari apa yang menjadi polemik publik selama ini. Bagi Komisi 2 DPR RI yang menjalankan tugas konstitusional pengawasan, hal ini patut kami apresiasi dan keberanian serta ketegasan pemerintah, terutama Menteri ATR BPN untuk membatalkan 50 sertifikat di 50 bidang tanah di Tangerang, kami berikan support. Selanjutnya kami mendorong agar ada proses penegakan hukum yang tegas kepada siapapun, baik yang memohon sertifikat, yang menerbitkan sertifikat yang kita duga bermasalah itu, termasuk para pihak saya kira yang memanfaatkannya. Saya beberapa kali menyampaikan kalau itu dijadikan agunan di perbankan, mungkin kita juga harus mengecek sampai pada wilayah hilir tersebut. Yang kedua ingin saya sampaikan bahwa kami sangat serius, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian ATR BPN untuk menegakkan hukum pertanahan dan tata ruang pada satu pihak dan upaya meningkatkan pendapatan negara pada pihak yang lain. Tadi Mas Menteri memaparkan ada lebih kurang 2,5 juta hektar lahan sawit yang sudah memiliki izin usaha perkebunan, sebagian diantaranya belum memiliki hak guna usaha. Kita tahu bahwa kalau tidak memiliki HGU, maka kemudian kewajiban-kewajiban pajak dan seterusnya belum bisa kita terapkan. Hal ini kami tadi sepakat bahwa perusahaan-perusahaan yang telah memohonkan paling lambat tanggal 3 Desember 2025 akan diterbitkan HGU-nya. Dan bagi perusahaan-perusahaan yang sampai dengan detik ini telah memiliki IUP namun tidak mengajukan HGU, saya kira Komisi 2 DPR RI membuka ruang untuk melakukan revisi sejumlah undang-undang agar negara dapat memanfaatkannya dengan lebih maksimal, negara bisa mengelolanya, dan dengan itu kemudian negara diuntungkan. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa komitmen Komisi 2 DPR RI bersama Kementerian ATR BPN untuk menyelesaikan berbagai macam konflik agraria, kasus-kasus mafia tanah, termasuk isu tanah untuk rakyat itu terus kita lakukan. Bahkan kita mengapresiasi karena di tengah anggaran yang terbatas, Kementerian ATR BPN tetap menjalankan berbagai macam program tanah untuk rakyatnya yang kita targetkan paling lambat tahun depan. Mudah-mudahan seluruh tanah di Indonesia bisa terdaftar dan mudah-mudahan bisa kita sertifikasi, termasuk sebagian besar sertifikasi untuk rakyat. Saya kira itu, silakan Mas Menteri. Ini kan tadi ada disebutkan ternyata ada 8 orang yang sudah diberikan sanksi, ini diduga terlibat atau seperti apa Pak alasannya, dan juga nanti untuk targetnya ke depan ini sudah 50, targetnya akan sampai kapan dan berapa banyak lagi nanti? Baik, 8 orang itu mereka yang waktu itu terlibat dalam proses penerbitan sertifikat yang kita anggap tidak prudent, tidak hati-hati. Kenapa saya anggap tidak hati-hati? Karena kalau kita lihat dari aspek dokumen juridisnya itu memang lengkap. Dari aspek prosedurnya itu memang terpenuhi prosedurnya. Tapi ketika kita cek kepada fakta materialnya itu nggak sesuai. Karena sudah tidak ada bidang tanahnya. Nah, karena itu yang bersangkutan sudah kita tetapkan untuk dijatuhin sanksi. Nah, karena produknya itu adalah produk tata usaha negara, KATUN, keputusan tata usaha negara, maka sanksinya adalah sanksi administrasi negara, yaitu adalah masalah dicopot dan sebagainya. Kecuali kalau di situ ada unsur-unsur mens rea. Misal dia yang bersangkutan terima suap, terima sogokan atau apa, itu baru masuk ranah pidana. Tapi tidak menutup kemungkinan dokumen-dokumen yang disajikan oleh pihak-pihak pemohon
itu adalah dokumen-dokumen yang tidak benar. Misal dokumen palsu atau dokumen apa, nah itu mungkin bisa masuk dalam ranah pidana, di ranah pidananya adalah pemalsuan dokumen. Hah? Nggak tahu aku, kalau itu saya nggak tahu. Akan diusut nggak? Ya, sepanjang pemeriksaan kita ya memang belum menemukan itu kalau di internal kita. Tapi kalau masalah suap dan tindak pidana yang lain kan sebetulnya itu bukan lagi kewenangan kementerian, itu kewenangan APH kan. Bisa di polisi, bisa di kejaksaan, dan mereka APH hari ini sudah ongoing jalan, sudah berjalan untuk proses sampai ke sana. Apalagi? Pak Nusron, ini di lapangan sejauh apa sih sebetulnya Kepala BPN ini tuh berperan dalam menerbitkan surat tanah? Loh kan tadi udah aku jelaskan. Kita ada Permen 16 tahun 2022 tentang kewenangan full delegation kepada bawah. Sesuai dengan jumlah luasannya tadi kami sampaikan. Kalau itu sifatnya pemberian hak, tapi juga ada sifatnya konversi hak. Konversi hak itu apa? Dari letter C, dari girik, yang hak-hak lama-lama itu ke dalam SHM hari ini, sertifikat hak milik atau SHGB hari ini. Itu namanya konversi. Kalau konversi, semua malah murni di kewenangan kepala kantor. Nah, karena itu memang kepala kantor dalam konteks luasan tertentu mempunyai full delegasi. Nah, kalau wilayahnya gede baru ke pusat. Tapi aturan main, peraturan, juklak, juknis yang membuat adalah pusat. Kemudian pengawasan yang dibuat oleh pusat kepada bawah gitu loh. Tapi kalau murni kewenangan itu ada di bawah di situ tadi. Termasuk PTSL, menerbitkan SHM, itu malah justru nggak sampai kepala kantor. Cukup di panitia adjudikasi. Oke? Pak, soal ini Pak yang di Subang Pak. Yang di Subang kami belum cek and recheck. Ya, belum cek and recheck sampai ke sana. Tapi ini kan masalah pekerjaannya banyak banget. Memang setelah Tangerang, Bekasi, sama Sidoarjo, kami akan masuk di 3 lagi, Subang, Sumeneb, sama Pesawaran Lampung. Nah, nanti kalau ada masukan lagi nggak apa-apa, akan kita cek satu persatu. Saya belum cek, Mas. Saya kalau ngatakan belum cek, ya belum cek gitu loh. Ya. Oke. Tanah yang kena abrasi Pak itu nasibnya gimana Pak? Yang mana abrasi yang? Yang di mana abrasi Tangerang? Yang di Tangerang. Itu nasibnya sertifikatnya bagaimana, masih bisa atau gimana? Saya belum dapat laporan yang Tangerang ada abrasi di mana. Yang mana yang ada abrasi? Di Desa Kohot kan banyak yang dulunya empang, ini kan sekarang kena abrasi. Oh, oke. Begini. Kalau dia dalam waktu singkat bisa mengatasi abrasinya, tergantung abrasinya itu bersifat permanen atau temporer. Kalau sifat karena banjir sementara, ya berarti kan temporer. Tapi kalau itu kemudian abrasinya bersifat permanen, ya itu pasti kita batalkan. Karena sifatnya karena fakta material tanahnya udah hilang, udah nggak ada gitu loh. Tergantung dia bisa mengatasi apa enggak, bisa diatasi apa enggak itu. Kalau memang abrasinya itu temporer kayak banjir, ya kan sawah tenggelam itu kan, kemudian hilang itunya airnya, ya itu masih bisa gitu. Oke, cukup. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.